Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan daripada riwayat yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin sampai pada mizan. Setelah itu semuanya kemudian dikirim summa yusabun nasirul mizan wa huwa bil mizan al arash wa inna kafai ayumna yaqumu ridwan itu saya jelaskan malaikat wa ma huwa al qalil wa inna kemarin diriwayatkan setelah sampai urusan selanjutnya kita dikirim oleh malaikat ke bagian penimbangan. Di sini timbangi orang iwaktok kita seperti timbang masuk ke timbangan, yang mana timbangan itu ada di depan dari pasang ares. Dari kemarin diriwayatkan sebelah kiri ini ditunggu oleh malaikat Zabaniyah beserta dengan belenggu-belenggu dari neraka, juga rantai-rantai dari neraka. Sebelah kanan ditunggu oleh malaikat Ridwan CS, juga sekaligus disiapkan mahkota-mahkota sebagai wujud kemuliaan ahli surga. Nah, setelah itu timbang bahwasanya di dalam sana kita ini manusia ini ditimbangan itu sama selama 1000 tahun. Azabnya wasalah ya wasalul aqlam wa aqul wa nas amiluna umzaluna rusanahu wa waqifuna indal mizan umayunati. Kemudian saat itu ada panggilan dari Allah Subhanahu. Ya ayyuhan nasu turu ilal mizan fa innahu al-ana yuzanu amalu fulan bin fulan wa yaqumuna indal mizan indal al-hasanah. Kemudian Allah berfirman, lihat tuh. Maksudnya baca di sini tuh. Baca di sini, lihat tuh. Nah, kalian perhatikan, kamu semuanya sekarang itu ada di penimbangan. Bahasanya begitu Pak, aku udah mau dong ya. Ya ayuhan nas, ini teriakin Allah. Munadi, summa yunadi munadi ya ayuhan nas, manusia. Kumono, lihatlah. Allah tuh melihat, lihat tuh. Unduru ilal mizan fa innahu al-an yuzanu amalu fulan bin fulan. Sekarang kamu ini ditimbangkan, kamu ditimbang fulan bin fulan, anaknya siapa, bapaknya siapa, maka tidak ada kelewat. Salah satu manfaat mengapa manusia itu ada ibunya. Robi'i bin siapa, nama boleh sama. Mungkin Pak Mujiono banyak orang namanya Pak Mujiono 1, 2, 3, tapi nanti binnya bapaknya pasti beda. Pasti beda itu. Maka di sana nanti diadili, tidak ada yang kelewatan. Bin siapa. Semuanya nanti akan tahu. Fulan bin fulan wa yaqifuna indal mizan miqdar al-hasanah. Di situ juga ngantri selama 1000 tahun. Oh, elek. Saya udah. Cuma hanya di sana itu tidak ada perubahan. Yang ada perubahan kan di dunia, bisa berubah, bisa ayu, bisa welek, gitu kan. Di dunia. Kalau di sana permanen, jadi tidak ada unsur perubahan. Tahu malah ya lihat terus dari pabrik ya kan. Ganteng terus. Jadi tidak ada batas umur. Bayangkan 1000 tahun. 1000 tahun. Makanya bandingannya jauh. Di dunia sehari di sana 50 tahun sehari. Berarti 2 hari. Cepat ya? 2 hari toh loh.
2 hari. Mungkin 1000 tahun 2 hari kan 100 tahun. Piro 1000 tahun berarti nanti dunia. Oke, wis. Oke. Bagi loro. Saya bagi loro. 500. Jadi selama ngantrinya di mizan itu selama 1000 tahun. Wa anibna alaihi salatu wassalam inna yaumul qiyamah inilah Pak. Sen biasa tahlilan ya Thailand ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa anin nabi sallallahu alaihi inna yaumul qiyamah ya'ti waqtun minal ummati ila mizan walau tasmatu tasmina aklan minal auzan wa sayyat wa kullu ajran tuluhu minta maslatu mudal basur thumma yaqulu ta'ala ya abdi hal tuqadimuna fi hadhihi istilah al-katibun wa maduna yaqulu abdillah ya kullu ma fi hadhihi istilah wa ana qad fa'alahu fid dunya wala ila ilmukan. Dan Rasulullah diriwayatkan bahwasanya di penimbangan itu adalah salah satu dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini termasuk manusia super, ya, manusia super. Jadi 99,9 ini amburadul. Di sini kudu sotok, ya. Misalnya 100%, berarti api itu satu. Baiknya cuma 90,9 jelek. Seperti mizan itu. Tapi sombong ya. Tapi dikira ya. Wah, kayak kacau balu, udah mati juga selesai, udah terus pakai obat ya. Makanya pernah ada riwayat seseorang yang telah membunuh orang 99 orang. Kemarin saya sampaikan ada ulama. Kemudian yang ini, datanglah dia mau tobat nih, pokoknya perampok, mau selesaikan semuanya. Nah, yang ini Pak Ustad, saya mau tobat Pak Ustad, tapi saya mungkin Pak Ustad Saifu. Nah, soal kalau saya bukan semuanya. Nah, dengan Pak Saifu, Bapak Ibu saya mau tobat. Saya ini dosanya banyak Ustaz. Dosa saya sudah membunuh 99 orang. Akhirnya kalau Ustaz dibilang, bro, ini kakek dosa. Mana mungkin segitu banyak dosamu mau diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena saking jengkelnya, bener jenenge orang perampok kayak wis pokoknya preman, super preman, wis pokoknya ojo di preman. Raja 3. Nah, orang mau tobat kepada Allah, dibuat sekalian, duduk. Jadi mata ini orang 100. Tapi bukan bahasa itu yang jadinya. Saya sudah tobat itu. Sudah mau tobat di dalam hatinya itu sudah ada iman. Betul-betul mau tobat nasuha. Guys, bukan hijrah. Ternyata orang mau tobat malah jalan-jalangi. Ya apa sekalian sopan. Kemudian pergi lagi ke ustaz lainnya. Parofi ya ternyata parofi. Parofi nopo boleh. Nopo kan? Anu parofi saya mau tobat. Tapi aku tahu matanya maksud 100. Ora apa-apa. Allah itu Maha terima taubat. Terus kayak pacarannya ya. Kamu pergi kulon, yang kulon dulu, mau nunggu di rumah maghfirah. Dalam riwayat dikon nang Masjidil Haram. Haji. Akhirnya haji ternyata di tengah perjalanan meninggal. Akhirnya begitu meninggal, ini menjadi rebutan malaikat Zabaniyah dengan malaikat Hasanah. Si malaikat Zabaniyah maksudnya mau dihajar sampai umat, ya kan? Karena sudah membunuh 100 orang. Sementara dia belum punya amal sekali. Tapi saat itu
sudah taubatan nasuha, punya iman. Nah, kemudian malaikat hasan juga begitu, tidak bisa. Di dalam hatinya itu sudah ada iman, sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, foto sebanyak. Tapi dia itu lah kerjanya cuma bantai orang, mabuk, metok, semuanya. Tidak punya kebaikan. Tapi adalah kita kepada kebaikan. Malaikat kasana begitu. Akhirnya Allah malaikat Jibril utus, malaikat itu atasi yuk, yang belum malaikat bertukaran itu atasi dong situ Akhirnya Allah menyuruh malaikat yang lain untuk mengadili. Jadi diadili. Wes, ini caranya. Iya. Kita ukur. Misalnya mati ini nek Abu Dhabi. Teman mama kan? Karena Mekah. Tidak. Nah, mati di Bandara Jeddah. Ukur. Putusannya ukur. Dari Manggana, kalau pemberangkatannya itu dari tempat kejadian kok lebih jauh, maka yang membawa malaikat kebaikan. Kok misalnya matinya itu masih dekat atau masih baru, misalnya matinya lagi negor Malaysia atau di Jakarta harus mati, misalnya. Jadi lek mati di Jakarta bagiannya malaikat Zabaniyah. Lek mati di Jeddah dekat dengan Mekah dengan tujuannya, maka bagiannya malaikat kebaikan. Ukur tenang surah kata-kata ternyata masih jauh perjalanannya. Jadi perjalanannya itu sudah jauh, sudah dekat daripada tujuan utamanya. Wis cedek karo Mekah, misalnya mati di Jeddah. Maka akhirnya si perampok preman yang sudah mau tobat punya iman akhirnya bisa merasakan surga dikarenakan ada la ilaha illallah di dalam hatinya. Tapi jadi tirone ya bahaya ini. Wis pokoknya ngelakoni sembarang molimo aku mau tobat ternyata belum tobat selesai. Makanya jangan ditiru begini. Ini maksudnya riwayat apa? Dahsyatnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai-sampai orang yang dosanya segitu banyak pun tetap diampunkan oleh Allah dengan mulianya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini juga diceritakan oleh baginda Rasul. Ini juz 1 wa 9. Ini sudah pokoknya kebanyakan dosanya itu 99,9 hanya kejelekan tok, tidak ada kebaikannya, cuma 1% kebaikannya. Jadi itu minal auzal wasaiat 20 sejak dulu meter sampai catatan kejelekannya itu saking banyak kejelekan mudal basor, saking banyaknya kejelekan sampai catatan buku-buku ini rapot-rapotnya sampai sepanjang mata memandang. Tuh sakit. Wis pol terus dia, Pak. Wis pol. Laporan ke pusat semuanya begitu. Laporannya. Saking banyaknya kejelekan yang dia miliki. Dulu mudal basor. Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, ya hati hadbirun takliman fiha disijlan au katibun tagliduna wa yaqul abdi tagliduna bro wis kira tulis aku kaya ngono kuwi kelakuanmu kuwi rapotmu kuwi. Terus apakah awakmu mau mengingkari apa mau protes takut kuwi wis sama kira begitu. Makanya kemarin kan tuh bocor semua baca itu tulisannya, baca bukunya, baca kan disuruh baca kita. Nah, tapi takoni, mau protes piye Dengan protes oleh Allah, kalau protes silakan protes. Apakah ada yang disimpan oleh Allah? Apakah ada yang kelewatan yang tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Takoni mau.
Maka dijawab oleh si abdi ya abdi, hal tukarimuna fi hadis silat al katibun yuridun apa ya kullu abdi ya Rabb kullu ma fi hadis silat inna qad fa'altu fid dunya wala ala lilika. Ya Allah, memang semuanya benar nih ya Allah. Semuanya yang tercatat kejelekan-kejelekan ini memang betul saya melakukannya di saat di dunia. Maka tidak akan mungkin saya itu mengingkari dari semua apa yang telah saya lakukan. Tidak ada yang bisa ngelak kalau di sana. Ya kalau itunya saya kita itu ya kan. Tapi di sana jangan macam-macam kau. terus no pengen terus no tapi pengen disikat sama malaikat semuanya kalau lihat hati laka hati. Nah kemudian hambaku ini loh hambaku nih Allah berfirman ya hati laka inti hasanah hambaku ini ada satu kebaikan yang tersimpan dalam diri itu disimpan. Ada kebaikan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pamai yang mithqala dzarratin pamai dzarratin semua kejelekan sekecil apapun tercatat. Kebaikan kejelekan sekecil apapun tercatat fi lauhil mahfuz. Wa naqulu ma qaddamu wa atharuhu wa kullu syai'in wa kullu syai'in piye iki beneran diwaca barang kowe kan kecuali jadi to wa naqulu ma qaddamu wa atharuhu wa kullu syai'in ahsayna fi imamin iki mek atap iki Wanak hukuma qaddamu dan Allah itu menulis mencatat langkah-langkah sikil-sikil kita itu perjalanan kita sampai rumah kemudian sampai sini yang paling jauh. Wamiran agak jauh yang Wamiran Iqbal. Yang satunya tidak ada nih yang paling jauh dari Gunung Pasir itu. Tidak ada. Ada di Gunung Pasir kan Suud. Oh, itu kan Gunung Pasir. Jangan pernah tidak yakin Pak. Semuanya tidak ada yang gratis Pak di dunia itu. Semuanya dibeli utang oleh Allah. Mana dari wanak hukuma qaddamu wa atharuhum. Setelah ditulis di langkah-langkah kita ini ditulis oleh Allah wa atharuhum. Wes ngelakuin nanti melakukan biayanya melapai, ya tulisannya melapai. Biayanya pantai, biayanya kafe, mabuk, itu tulis kafe Pak. Asarnya itu apa? No. Tujuannya kemana? Kok tujuannya ke musola? Lah ditulis. Itu di dalam kebaikan. Saya tidak tahu. Pengen singkat malaikat lah betul ya kan? Iya juga. Wanak makotan wa antara wa kula syai'in ahsaynahu imamin mubin. Jadi kula syai'in itu apapun yang kita lakukan. Kalau kejelekan jadi tulis di Lauhil Mahfuz. Kalau itu kebaikan jadi tulis kebaikan di Lauhil Mahfuz. Tidak akan tertukar dan tidak akan hilang. Nah, semuanya ada. Nanti akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah kayak begini tidak takut kepada Allah Alhamdulillah. Terus betul-betul luar biasa orangnya. Betul-betul pejantan di akhirat sampai kalau sudah takut sama Allah. Tetap baik maksiat tetap dosa, masya Allah. Kemudian Allah buat ya abdi, hambaku, hambaku, kumono nih, bahwasanya aku terus menyimpan kebaikanmu. Ada kebaikanmu sedikit, kebaikan satu kebaikanmu yang aku simpan. Ya Rob,
ana la dunya ya abdilaka indi hasanah wa ana la udlimu kal yaum wa yaghfiruka. Saya tahu bahwasanya kau ini tidak pernah mendolimi terhadap keyakinanmu, walaupun dia itu melakukan mulimo mau kali karuan, ya kan, bejat, sholat gak tahu, tapi dia itu punya iman, percaya kepada Allah Subhanahu, yakin. Dan kita kadang-kadang kan yakin, kadang-kadang enggak. Lek pas loro atau melarat ya gini bobolan ya. Begitu pas supir duit kebilang gimana lengket kalau duit lupa rata ya, lali kalau si debret, lali kalau si duit sengajain nafas juga pas susah nih seluruh pilih jamaah terus pokoknya nyebut ya begitu pas gue enak dia menunggu nah ini orang ini umat Rasulullah ini walaupun dia tuh terus luar biasa tapi punya keyakinan, punya iman yang sangat luar biasa yang tersimpan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalatu wa anna la utimukal yaum Allah ta'ala warakatuh wala yukiru. Nah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan satu lembar wa yakhruju ta'ala warakatuh muda awasbah. Jadi Allah mengeluarkan satu daun kira-kira selembar buku itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah kepada hamba-Nya itu, kepada umat Rasulullah yang satu tadi. Allahu 'alaiha maktubah, dan di dalam tulisan itu, di kertas itu, di situ tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tulisan yang tertera yang disimpan oleh Allah di saat si hamba ini bersyahadat sekaligus meyakini syahadatnya. Kan luar biasa. Apalagi kita bersyahadat kemudian ya sholat, ya puasa, ya ngaji, ya majelis, insya Allah lolos semuanya. Saya kira lewat mau limo ya kan? Yang kejadian 99 dengan modal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan modal la ilaha illallah Allah akhirnya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakin tenanan. Betul syahadat terlambat itu syahadat tapi pengakuan gak syahadat ini kayaknya lagi ya. Allah Ta'ala ya asi ma farraqta fid dunya hadil kalimat hatta musibah yang firul kubur bil yawma la farik min hadil kalimat. Jadi Allah itu tahu bahwasanya hamba ini di saat di dunianya tak pernah berbuat kesyirikan, kemusyrikan. Dia tetap syahadat Allah adalah segala-galanya. Tidak pernah percaya kepada yang lain, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa itu syirik kopi. Makanya kita ini yang banyak kan syirik kopi. Syirik kopi sering terlewatkan kita ini. Itu lebih penyakit kita. Begitu sakit makan obat atau dokter, luar biasa, dokternya betul-betul luar biasa. Waras penyakitku, dokternya cosplok, berkat dokter waras penyakitku. Itu aslinya kan syirik kopi. Belum mana enak dokter menyembuhkan penyakit, apalagi pil, ya kan? Kurang ada. Tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perantaranya Pak Dokter karo pil, perantaranya apa Mas? Itu hanya perantara. Nah, itu jangan dikira kalau orang bertauhid begitu itu bukan penyakit. Makanya kayak dokter barang harus kasih tahu supaya pasiennya nggak tambah dosa.
Nah, Pak, Bu, ya, saya ini hanya perantara. Jangan meyakini kalau saya yang menyembuhkan, kalau obat yang menyembuhkan, yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dokternya non Muslim. Makanya yuk pilih-pilih jangan sembarangan. Nah, kita akan tergiring ke dalam kesyirikan. Itu syirik kopi itu bisa mengurangi ibadah kita pikiran datang. Nah, sama. Punya duit banyak lupa sama Allah Taala, bukan? Punya banyak kekayaan lupa sedekah, jangan dikira. Cuma kita tidak terasa melakukan tapi tidak terasa, tapi dicatat menunggu. Ya tak percaya kok jangan buka diri-diri ke buku nih. Wah, wah ini sih kan. Kalau dibuka itu mati. Nah, awalnya maktubatun asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ya abdi ma farraqta fid dunya hadil kalimah atau dibal bil kubra. Saya tahu wahai hambaku, engkau tak pernah berbuat musyrik, tak pernah berbuat syirik di dunia sampai engkau ini meninggal. Ini meninggal dalam posisi punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yaum la ubariku min hadil kalimah wala yulmal yaum li ahadin wa wadhuha sulasanya sidlan fi kaifi wa tarba'ana wa barqa fi kaifi al-aqar wa tarba'u tilka al-barqa ala ma fi sidlan li anna asma Allah ta'ala wa asmul habib aqdamu wa a'lal wala syai'un aqdamu minhuma balana. Kemudian dah, hoi, apa? Ini, saksikan apa ini? Nah, saksikan. Lihat. Jadi kejelekannya si hamba tadi, ya kan? Kan ditimbang dan anjlok. Banyak kejelekannya kan? Banyak. Cuma kebaikannya enggak. Kemudian paruh tadi, kertas yang ada la ilaha illallah ditaruhlah di amal di dia yang tidak punya amal kan cuma satu kan kebaikannya, taruh di situ kertasnya. Nah, kejelekannya tadi kan di bawah begini. Akhirnya kebaikan si warokoh tadi kertas yang ada tulisan tauhid tadi taruhlah. Begitu ditaruh, akhirnya balik total. Jadi kejelekan yang 99 tadi menjadi berat dikarenakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Loh bayangkan, ngono jelek wong tahlil bid'ah lek muncul kok piye? Hah? Wong tahlil bid'ah lek muncul kok piye? Piye karepe? Malah setahlil wong rokok lek apa ya? Ya aneh terus. Pada jialaka al-waraqah, maka langsung menjadi berat dengan sebab tulisan tauhid, maka timbangan si hamba tadi menjadi berat ala mafizkan di anna asma apa di anna asma Allah Taala wa asma Habib akdomun. Karena asma Allah la ilaha illallah dan juga lafaz Muhammad Rasulullah itu adalah asma Allah, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan dengan lafaz tauhid tadi. Wa ala fala syai'un a'dhamu minhuma qalat Aisyah. Kemudian terus iki. Terus ya. Terus di qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah al-yaqulu iyalihim yaumal qiyamah. Sampai saya takut, saya mulai pol-polan, ya Rasulullah, kok kira-kira nek dina kiamah itu kira-kira orang itu ingat gak sama keluarganya? Kira-kira Pak Win kok kayak ingat kalau bujune orang? Pak Aisyah yang tanya itu, yang tanya itu Aisyah. Tengah 10 ya. Aisyah tanya ya Rasulullah, ala yadkhulullah yaumal qiyamah? Qala sallallahu alaihi. Yo, kabeh iki ora ini. Jadi Pak Win ora ini kalau bojone.
Untuk rumahnya Bu RT lah. Waduh nomor Bu RT ya. Di hari kiamat kita gak ingat sama keluarga kita. Karo bojone ra kelingan, karo anake ra kelingan, umane karo tanggane. Ya kan? Jangan kelingan karo Gorodo. Wah, parah itu. Enggak ingat kata Rasulullah, ditanya Aisyah, "Dah, mereka semuanya memang yo orang." Enggak ingat. Illa fi talatil mawadhi, kecuali ada pada tiga tempat. Ini ya, ini terakhir, surat terakhir Pak Bin. Surat. Illa fi talatil mawadhi, kecuali di tiga tempat, yakni la yaqiru ahadan. La yaqiru ahadan ay yaqulu ahadun fi talatil mawadhi il awal kita qira'ah. Jadi di mana tidak ingatnya saat sebentar. Yang tidak ingat itu ada di tiga tempatnya. Jadi di saat disinilah manusia itu betul-betul kalut pokoknya tidak jelas. Layak turahadun, manusia tidak punya kuasa sama sekali ayat turahadun untuk mengingat kepada salah satunya. Wis surah kayaknya terus tunggu nih. Maka kayak kemarin di saat padahal manusia itu telanjang bulat-bulat. Kalau misalnya keringat yo udah gaduli barang udah metok ya kan, cuek kita KTC barang ngono. Tapi karena nggak ada ingat sama sekali, buru-buru kita begitu, nggak ingat api sampingnya udah ingat sama sekali karena saking sibuknya luar biasa mencari keselamatan. Kita termawati al-awwal kita kira dapatil amal. Di saat manusia itu kita semuanya membaca daftar buku. Begitu ternyata banyak dosa yang kita lakukan, banyak coretan merah. Pasti tahu waktu wis alin rokok. Itu wis gak karuan pokoknya. Itu gemetaran sing keringet wis gak karuan lah pokoknya. Karena kelakuan yang kita lakukan terlalu banyak dosa kepada Allah, ibadah tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya catatannya itu kacau balau. Maka di saat membaca daftar itu manusia tidak iring kepada siapapun. Yang kedua, indah wasamalih, di saat dimizan, di saat ditimbang amalnya. Ini kalau terus pokoknya wis pokoknya tak karuan dah. Sebab was-was tidak bisa dirasakan. Tidak usah dirasakan ya. Tidak usah dirasakan dan tidak usah dibayangkan. Ini yang sekedar tahu aja, sekedar tahu. Semua ngerti seperti sebelum ini terus di loh. Itu sudah kebiasaan sudah jamaah loh maksudnya. Lihat ini ngerti ya sembuh mati ya dia. Hati ini sing mati itu wonge ya urip berarti mayat hidup. Indah wajah amalih, di saat ditimbang amal itu juga manusia tidak ingat, tidak ada kuasa kepada yang lain. At-talid ala sirati, dan yang ketiga di saat manusia itu ada di kuat siratal mustaqim. Sudah dari tiga tempat itu tak satu pun manusia itu yang punya kekuatan untuk mengingat kepada orang lain kecuali dia sibuk memikirkan dirinya sendiri. Semua malaikat wes, tapi itu dikirim oleh malaikat. Nah, ini gambaran-gambaran yang ada di mahsyar di hari kiamat. Kenapa ditunjukkan? Kita tujuannya supaya kita ini lebih takut kepada Allah. Otomatis namanya kalau di dalam Al-Quran itu Allah itu tidak akan mengumpulkan dua ketakutan dan tidak akan mengumpulkan dua kesenangan. Jadi kalau manusia itu di dunianya kok senang, ada sempurna bermaksiat tidak takut kepada Allah, maka nanti janji Allah di akhirat itu akan diberikan ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi kalau di dunianya kita takut kepada Allah, artinya ibadah yang gampang, tidak berbuat maksiat, tidak
berbuat dosa, ibadah luar biasa, takut kepada Allah, maka janji Allah nanti di akhirat kelak akan diberikan kemudahan, keringanan, kebahagiaan yang sebahagia-bahagianya. Maka tinggal kita mau sekarang di dunia atau sekarang di akhirat. Kalau mau enak di dunia atau enak di akhirat. Kalau ingin enak di akhirat, saat inilah kita harus berjuang mati-matian untuk memperbanyak amal kepada Allah. Tapi kalau ingin kita ini sengsara di akhirat, silakan terus-terusnya, ya, terus nolak maksiat dan senang-senang wes, silakan diteruskan. Tinggal tunggu nasihat malaikat Zakaria. Nauzubil. Ya, dengan harapan semoga kita semuanya selalu diingatkan oleh Allah, mendapat perlindungan dari Allah, sehingga kita betul takut kepada Allah di dunia, karena kita akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.